warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Cahyono, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas 11 Maret, bidang desain pemodelan dan informasi bangunan. Pada kesempatan ini, tepatnya tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi pengukuran beda tinggi 2 titik atau lebih dengan menggunakan meteran dan selang. Unit kerja SMK Negeri 1 Toili, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah ya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Selanjutnya sebelum proses belajar kita mulai, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa agar proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke. Jadi untuk itu saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Tolong diperhatikan ya. Anggi Wulandari, Rizka Andini, Satyam Putra. Ya, oke. Hadir semua ya. Ya, oke. Baik. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ya, oke. Apa materi minggu lalu? Prosedur pengoperasian jenis-jenis alat ukur sederhana. Ya, prosedur pengoperasian jenis-jenis alat ukur sederhana. Masih ada yang ingat apa jenis-jenis alat ukur sederhana itu? Ya, oke, coba silakan. Ya. Ya, oke. Jadi di situ ada beberapa alat ukur sederhana yang digunakan dalam proses pengukuran, ya, seperti meteran, ya, meteran roll, kemudian apa lagi? Ya, meteran baja, kemudian apa lagi? Ya, selang plastik, kemudian galon, ya. Itu adalah beberapa alat ukur sederhana yang biasa kita gunakan dalam pengukuran. Kalian tahu tidak manfaat dari pengukuran tersebut? Ya, jadi pengukuran ini harus dilakukan sebelum kita melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi. Itu wajib hukumnya, ya. Ya, agar dalam proses pekerjaan konstruksi nanti tidak terjadi kesalahan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pengukuran 2 titik, ya, menggunakan alat ukur sederhana, ya. Jadi kita nanti akan mengukur 2 titik dengan menggunakan yaitu alat ukur water pass dengan menggunakan meteran. Ya, oke. Baik ya, selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita ya. Coba diperhatikan dulu. Ya. Oke, jadi materi kita saat ini yaitu pengukuran beda tinggi ya. Pengukuran beda tinggi antara 2 titik menggunakan alat ukur sederhana ya. Oke. Diperhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama
yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi persiapan alat dan bahan yang digunakan di dalam pengukuran. Itu yang pertama, tujuan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan prosedur pengukuran dengan baik dan benar. Jadi kita harus dapat menerapkan pengukuran yang baik. Jangan sampai kita nanti melakukan kesalahan di dalam pengukuran, ya. Itu yang harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan teknik perawatan alat. Ya, jadi kita selain bisa menggunakan, kita juga harus dapat merawat alat tersebut agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, ya. Yang terakhir, yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengukuran. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, hasil pengukuran kalian nanti kalian presentasikan, ya. Oke, baik, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, ya. Sebelum pembelajaran lebih lanjut, saya akan memberikan pretest terlebih dahulu, ya. Ya, saya memberikan pretest terlebih dahulu. Ada bawa HP semua di sini? Ya, oke. Silahkan diambil HP-nya, ya. Silahkan diambil HP. Saya akan kirim soal pretest, ya. Saya beri waktu 2 menit saja, ya. Saya beri waktu 2 menit, silahkan dibuka WA grupnya, ya. Silahkan dikerja soal pretestnya. Oke, saya persilahkan. Saya beri waktu 2 menit. Silahkan. Ya, oke, sudah? Sudah dikerja? Ya, oke, baik. Ya. Jadi silahkan dikirim, ya, langsung dikirim kalau sudah dikerja. Sudah? Ya, oke, baik. Jadi selanjutnya silahkan diperhatikan materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Nah, silahkan diperhatikan di sini, ya. Jadi di sini ada gambar prosedur pengukuran beda tinggi antara 2 titik, ya. Nah, di sini alat yang akan kita gunakan nanti yaitu alat ukur sederhana, ya. Kita menggunakan meteran dan selang plastik, ya. Nah, kenapa harus menggunakan selang ini, ya? Karena alat ini lebih mudah didapat, ya, dan harganya pun lebih murah. Kemudian selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada meteran, ya. Kemudian apa? Martelu. Kemudian ya selang plastik. Kemudian ya gergaji. Kemudian ya parang ini untuk ya alat untuk meruncing, ya. Ya, nanti alat-alat yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini yang tidak kalah penting, ya. Di dalam setiap pekerjaan, ya, kita harus selalu memperhatikan yang namanya apa? K3. Apa itu K3? Ya, ya, K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini adalah contoh-contoh alat pelindung diri, ya. Saya kira kalian semua sudah tidak asing lagi nih, ya, sudah sering gunakan. Oke. Sekarang Bapak akan putarkan video dalam pembuatan boplang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau mencoba memperagakan cara kerja bikin kerja dari. Ya, oke, ya. Yaitu kita akan melakukan pengukuran beda tinggi, ya. Nah, nanti proyeknya seperti ini, ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, ya. Jadi ada 2 kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi merencanakan alat dan bahan yang digunakan. Oke? Ya. Selanjutnya saya persilakan kalian berdiri dulu, ya. Silakan berdiri. Oke. Ya. Ya, silahkan menghitung 1, 2, 1, 2, ya. Ya, dari sini.
Oke. Jadi silahkan dicari temannya, 1 ketemu 1, 2 ketemu 2. Oke, silahkan. Oke, baik, sudah didapat kelompoknya? Ya, oke. Jadi ini Bapak akan membagi LKPD untuk kalian diskusikan, untuk kalian bisa kerja ya. Nah, ini ada LKPD. Ya, ini LKPD dengan materinya. Ya, ini satu kelompok ya. Ini bahan ajarnya. Oke. Oke, ini LKPD. Ya. Ini materinya, ini LKPD-nya, ya. Ya, ini bisa digunakan. Ini lagi. Bisa. Ya, oke, baik, sudah dapat LKPD semua ya. Sudah dilihat materinya, ya. Silakan dibuka di LKPD-nya. Di sini ada lembar kerja. Nah, di sini silahkan kalian rencanakan alat dan bahan yang digunakan di dalam pengukuran beda tinggi nanti. Jadi ada beberapa alat yang digunakan. Sudah selesai? Ya, oke. Baik. Ya. Nah, sekarang kita harus menyepakati berapa lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proyek nanti, ya. Jadi berapa lama waktunya? 45 menit. Ya, waktunya 45 menit untuk menyelesaikan proyek pengukuran ya. Jadi kita tidak boleh keluar dari yang telah kita sepakati ya. Di dalam pekerjaan nanti ya, kalian akan membuat atau melakukan pengukuran beda tinggi nanti di luar sana ya, di lapangan ya. Itu rencananya nanti akan kita lakukan penimbunan. Jadi tugas kalian saat ini yaitu melakukan pengukuran beda tinggi. Oke, dipahami ya? Oke. Nilon ya. Nah, nilon ini fungsinya untuk menarik garis kelurusan ya, supaya tidak miring. Ya, kita tarik, setelah kita tarik garis, kemudian kita tancapkan patok-patok sesuai dengan jarak yang telah kita tentukan nanti. Ya. Oke. Jadi itu ya alat-alat yang akan kita gunakan, dan patoknya nanti silakan di luar ya. Oke, silakan duduk. Oke, baik, selanjutnya kita sekarang akan melakukan pekerjaan ya. Jadi silahkan kalian ya. Oke, coba diperhatikan, bikin dua sap agak sini, maju. Jangan jauh-jauh, 2 sap gini, 2 sap. Ya. Oke. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Oke ya. Hari ini kita akan melakukan pengukuran beda tinggi ya. Untuk itu tolong diperhatikan keselamatan kerja kalian ya. Ketika menggunakan alat harus digunakan dengan cara yang benar ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Oke? Jadi nanti akan kalian lakukan ini, kalian mengukur beda tinggi di sepanjang ini, kemudian yang satu di yang kelompok 2 di sana ya. Nanti kita akan melakukan penimbunan ini ya. Oke. Sebelum kita melakukan pekerjaan pengukuran ya, kita akan berdoa dulu supaya selama melakukan pekerjaan kita akan
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Siap gerak. Ya, sebelum kita melakukan praktek pengukuran ya, marilah kita berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, oke. Bubar balik kanan, jalan. Silahkan diambil alat yang digunakan. Kelompok satu di sini ya. Ya. Alatnya diambil, ya, patoknya sana diambil ya. Boleh, Pak? Oke. Nah, tarik ke sana ya, diukurin jaraknya. Kemudian ini yang satu tarik ke sana ya. Nah, yang lain ngukur jarak dari pinggir ke sini berapa, nanti di sana ukur berapa. Dilihat kelurusannya ke sana ya, sebenarnya ditarik. Asas. Oke, tancap. Tulangnya pakai yang mana, Rek? Tulang air. Awas nih, udah satu jalan tuh. Intinya di sini jangan sampai ada gelembung udara ya. Ini ya. Udah. Oke, yang penting jangan sampai bergerak. Kalau sudah diam, nah, oke, udah. Udah. Tadi ngukur tulangnya apa ya? Kalau kayak gitu kan kotoran toh. Berapa itu? Nah, sekarang sini. Nah, jadi yang di sini jaraknya ya. Ini jarak setiap patok P1, P2, ini P3, P4, P5 sampai 7 ya. Iya, Pak. Ini berapa, Pak? Coba ukur tingginya. Agak mudeng. Nah, ini berarti 0,39. Kan kalau 40 berarti kan 40 cm. Oke, lanjut. Aku di mana? Ini. Wale. Jadi ini kan ini P1. Coba. Nah, ini P1. Ya, ini P1. P2. P3. P4. 0,21. Oke, tulis sana. Lanjut. Ini tadi berapa? Tinggi. 0,43 kan dikurang 0,35. 0,08. Ini. Ya, Semuanya ini yang kamu kurangi nih. ini. Ini kurang ini berapa? Ini kurang ini berapa? Jadi Oh, patokannya ini. ini aja yang dikurangin, Pak. Oh. Ada semua ini? Udah. Ya, oke ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Tadi sudah selesai kita praktek ya? Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Alatnya sudah dibersihkan? Sudah. Oke, jadi alatnya sudah dibersihkan semua ya. Jadi setiap kalian habis praktek, usahakan alat itu diatur ya, dibersihkan, kemudian disimpan di tempat yang seperti di tempatnya semula ya. Jadi jangan dihambur-hambur ya. Oke, jadi selanjutnya kalian silahkan kembali di kelas. Baik, sudah hadir semua ini ya? Sudah masuk semua ya? Oke, jadi selanjutnya kalian mengolah data hasil pengukuran yang kalian lakukan ya. Oke, habis itu langsung kita kembali lagi ke tempat ini untuk berdiskusi. Oke, saya persilakan. Ya. Ya, jadi diisi ya, datanya diisi. Ya, langsung dibikin ya. Dibikin. Tahu caranya bikin? Ini coba caranya bikin. Ya. Jadi nilai yang ada hasil pengukurannya kalian tadi silakan diinput di situ. Ya. Oke, silakan sama-sama. Iya. Oke, baik. Ya, silakan di print. Habis itu langsung kita kembali ke tempat duduk ya untuk berdiskusi. Ya. Oke, sudah di print semua ya? Sudah. Oke, baik. Ya, jadi selanjutnya kalian silahkan berdiskusi ya. Dari hasil datanya kalian yang telah kalian analisa tadi, kalian silahkan berdiskusi ya. Jadi didiskusikan apa-apa yang kalian lakukan selama pengerjaan proyek tadi. Silakan, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Oke, silakan. Hasilnya tadi sudah ya? Oke, sudah. Oke, baik. Kelompok 2 ini ya? Iya, Pak. Ya. Gimana hasilnya? Aman? Aman, Pak. Ya, oke. Oke, sudah? Sudah bisa? Bisa, Pak. Ya. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Diatur kalau begitu. Selanjutnya, sekarang kalian silahkan memaparkan ya hasil diskusinya kalian ya. Dari apa yang telah kalian buat tadi, silahkan dipresentasikan ya. Ini kelompok 1 ya? Oke, siapa yang duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, kelompok 1. Ya, oke, silakan kelompok 1. Silakan. Silakan selang plastik yang cukup panjang untuk lintasan jarak antara dua titik P5 elevasi 3 meter. Tinggian goplang 0,32. Perbedaan elevasi min 0,02. P6 elevasi 3 meter. Ketinggian goplang 0,38. Perbedaan elevasi min 0,08. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ya, oke. Beri aplaus dulu kelompok 1. Ya, oke ya. Kemudian dari kelompok 2, ada yang mau bertanya atau mau memberi tanggapan ke kelompok 1? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, oke. Apa keuntungan menggunakan selang plastik dalam pengukuran? Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi atau menjawab? Ya, silakan. Penggunaan lebih mudah, ringan, dan harganya relatif lebih murah dibanding selang karet. Ya, oke.
kasih aplaus dulu kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan ke kelompok 2 ya, kelompok 2 untuk memperlihatkan hasil karyanya atau mungkin pengukuran tadi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik pengukuran P4 elevasi 3. Terima kasih, demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu kelompok 2. Melihat dari hasil diskusi ya, kemudian pemaparan yang telah kalian buat kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita di sini bisa menyimpulkan ya. Kita bisa simpulkan bahwa kontur tanah yang akan kita bangun ya, kita bangun proyek ya, itu tanahnya bergelombang ya, dia tidak rata ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk pekerjaan berikutnya ya, proyeknya ini bisa kita laksanakan, kemudian hasil pengukurannya kalian bisa digunakan untuk acuan dalam pembuatan RAP untuk perhitungan ya. Oke, baik. Jadi Bapak bisa simpulkan dari hasil pekerjaan kalian, hasil pengukuran kalian, saya beri aplaus, saya nyatakan sukses. Oke, selanjutnya saya ingin melihat pengalaman kalian ya, pengalaman kalian ketika melakukan proyek tadi ya. Bagaimana pengalamannya kalian ya? Siapa yang mempunyai ini pengalaman? Apa yang bisa kalian rasa ketika kalian tadi habis melakukan proyek ya? Ada yang bisa? Ya, bagaimana? Hasilnya memuaskan ya? Ya, hasilnya memuaskan. Jadi gimana? Gampang tidak melakukan pengukuran? Ya, gampang ya? Ya, jadi sangat gampang untuk melakukan pengukuran beda tinggi. Ya, oke, baik. Selanjutnya, Bapak akan memberikan post test ya. Jadi silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Bapak akan kirim soal lewat Google Drive ya. Saya kirim di WA grupnya kalian. Ya, jadi silahkan dibuka grup WA ya. Kemudian silahkan diisi. Saya beri waktu 5 menit. Oke, silakan. Oke, sudah? Oke, baik ya, sudah dikirim semua ya postnya ya? Ya, oke. Ya, jadi materi untuk pengukuran beda tinggi antara 2 titik ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang teknik ya. Ya, siswa-siswa DPIB ini. Jadi setiap kita mau melakukan proyek itu nanti kita harus melakukan yang namanya pengukuran, termasuk salah satunya pengukuran beda tinggi ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali buat kita ya dalam melakukan proyek, entah itu proyek mungkin jalan raya seperti yang dijelaskan tadi, kemudian untuk proyek pembangunan rumah ya atau gedung yang lainnya, itu sangat bermanfaat, sangat penting ya. Makanya saya ingatkan kepada kalian, kalau kalian mempunyai cita-cita yang tinggi ya, otomatis kalian harus meningkatkan kompetensinya kalian. Jangan sampai kalian punya cita-cita yang tinggi, ya kalian tambah males, itu tidak boleh ya. Ya, jadi saya harap kalian harus tetap semangat untuk belajar untuk demi cita-cita kalian ya. Materi selanjutnya yaitu pengukuran beda tinggi 2 titik dengan menggunakan alat ukur optik ya atau teodolit ya. Nanti untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari alat ukur tersebut. Selanjutnya saya persilahkan kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari selama ini ya, dari awal tadi sampai akhir ya, dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi sebelum pelajaran ditutup, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan.
Jadi teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke, baik. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Jadi materi kita pada hari ini ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, silakan kembali ke rumah masing-masing.